warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna fiha wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du. Sidang yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, hidayahnya hingga sampai detik ini kita masih bisa berkumpul di masjid yang insya Allah berkahnya. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Semoga kita selaku umatnya diakui dan diberikan syafaat di yaumil kiamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga kalinya, saya selaku khotib ingin berwasiat takwa kepada diri khotib sendiri maupun jamaah sekalian untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum nikmat takwa tersebut dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang ini, khotib ingin menyampaikan khutbah yang berjudul Birrul Walidain. Sidang Jumat rahimakumullah. Setiap kita menghendaki kebaikan dunia dan akhirat Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah ada satu amalan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita, yang Allah jadikan sebagai kuncinya, yaitu birrul walidain. Birrul walidain berarti berbakti kepada kedua orang tua. Anak yang berbakti kepada kedua orang tua, maka hidupnya akan berkah. Maka tak heran jika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mendampingkan bakti kepada keduanya dalam tauhid dan dalam ayat-ayatnya. Allah Subhanahu wa taala bersabda dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wala bil walidaini ihsana. Yang artinya, dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jamaah Jumat rahimakumullah, keutamaan birrul walidain. Begitu banyak nas yang memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, menunjukkan bahwa ia memiliki banyak sekali fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan. Banyak keutamaan-keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Keutamaan yang pertama adalah jalan menuju surga. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi Allah, apa amalan yang mendekatkan aku kepada jannah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sholat tepat pada waktunya. Kemudian aku bertanya lagi, selanjutnya apa ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Lalu aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab,
tahu berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim nomor 85. Dalam suatu riwayat lain ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu sahabat tersebut bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah yang berhak aku perlakukan dengan baik? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Lalu sahabat Rasulullah tersebut bertanya lagi, lalu siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab jawaban yang sama, ibumu, hingga 4 kali. Lalu sahabat tersebut bertanya sekali lagi dan Rasulullah menjawab kemudian bapakmu. Dalam hadis tersebut ditunjukkan bahwa betapa pentingnya ibu dalam kehidupan seorang anak, dan ayah pun walaupun sekali disebut dalam hadis tersebut, tetapi seorang ayah juga sangat diperlukan karena seorang ayah adalah pemimpin dan pencari rezeki yang halal. Yang kedua, sebab mendapatkan ridho. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridho Allah fi ridho walidain, wasaqatullah fi saqatu walidain. Yang artinya ridho Allah berada pada ridho orang tua dan murka Allah berada pada murka orang tua. Maka dalam hadis ini kita disuruh untuk berbakti kepada orang tua, menyayangi kedua orang tua kita. Karena jika orang tua kita ridho, Allah pun akan ridho. Maka janganlah sesekali membuat orang tua kita marah, karena di saat itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan marah. Dalam masuk ke materi yang kedua, cara berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah wafat. Cara yang pertama adalah doa anak yang soleh. Jadi jika orang tua kita sudah wafat, kita harus mendoakan kedua orang tua kita agar orang tua kita dijauhkan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, amalan jariah. Amalan jariah yang kita niatkan untuk orang tua kita dan mencari ridho Allah, maka orang tua kita akan mendapatkan pahala dari sedekah jariah tersebut. Jadi selama orang tua kita masih hidup, kita itu harus memperbanyak berbakti kepada kedua orang tua. Karena banyak ulama yang mengatakan bahwa kunci surga itu berada di telapak kaki ibu. Maksudnya adalah jika orang tua kita masih hidup, kita harus memperbanyak pahala berbakti kepada kedua orang tua tersebut, kedua orang tua kita, dan memperbanyak pahala membantu orang tua kita. Karena jika orang tua kita sudah wafat, itu beda lagi. Demikian materi khutbah Jumat tentang birrul walidain pada kesempatan siang ini. Semoga kita dan anak-anak kita menjadi orang yang berbakti kepada orang tuanya sepanjang hayat. Sepanjang hayatnya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambi fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatihi ikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallam tasliman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati
sahabati wattabi'ina wa man tabi'ahum bisani illa yaumiddin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ayati minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur man nasarat dina wahzul man khadalal muslimina wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wa da'al din. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumi la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Summa aqimus shalah.